Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang psikologi konsumen. Sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erika Putri, yang kedua ada Indrianto, yang ketiga ada Lulu Latifah, yang keempat ada Maria Jere Aurora, dan yang kelima ada saya sendiri Nurul Samsia, dan yang terakhir ada Zafira Fadia. Pengertian psikologi konsumen. Psikologi konsumen secara luas berhubungan dengan manusia yang berposisi sebagai konsumen dari barang dan jasa. Karena itu, sasaran utama ialah menjelaskan perilaku konsumen, seperti menguraikan berbagai macam keadaan disertai dengan alasan-alasannya. Karena sasaran utamanya adalah menjelaskan perilaku konsumen, maka psikologi konsumen juga dikenal dengan istilah perilaku konsumen. Katona memandang perilaku konsumen sebagai cabang ilmu dari perilaku ekonomika atau behavioral economics. Perilaku ekonomika merupakan ilmu yang selain mengkaji perilaku konsumen, juga mengkaji perilaku menabung, perilaku berusaha, atau perilaku berwirausaha, penghasilan yang didapat, perilaku ekonomika dalam sistem pemasaran yang berbeda-beda, perilaku ekonomika politik, proses kerja, dan perilaku keorganisasian. Ciri-ciri perilaku konsumen. Dalam perkembangan psikologi konsumen, sering terjadi kecenderungan perubahan fokus yang sangat mencolok. Contoh kasus, sebuah perusahaan atau organisasi yang semula pandangannya dipusatkan kepada konsumen sebagai pembeli saja, tiba-tiba akan mengalami perubahan fokus menjadi konsumen sebagai konsumen, dalam arti yang lebih luas daripada pembeli. Oleh karena itu terdapat ciri-ciri dari perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen diberi batasan yang lebih luas, yaitu sebagai equation, use and disposition of product, service, time, and ideas. Penelitian perilaku konsumen selain meneliti tentang usaha-usaha dalam mendapatkan barang atau jasa, juga meliputi cara-cara individu untuk menyingkirkan barang-barang yang sudah kehilangan fungsi aslinya dengan membuang, menjual kembali, memperbaiki, memberi fungsi lain, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku konsumen dikaji dengan tujuan ilmiah murni. Mengonsumsi barang-barang dan jasa-jasa merupakan aspek yang penting dari perilaku manusia dan karena itu bermanfaat untuk dikaji. Kajian tentang perilaku konsumen dalam konteks kehidupan nyata memberikan sumbangan berarti bagi pengetahuan dasar psikologi. Yang ketiga, meningkatnya kecenderungan untuk mendekati masalah dari sudut pandang konsumen. Para produsen ingin dapat mengantisipasi pola-pola perilaku konsumen dan dapat mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen ke arah yang menguntungkan produk-produk mereka. Dan yang terakhir, makin besarnya perhatian terhadap isu-isu sosial. Terdapat pandangan bahwa perilaku konsumen dikaji hanya untuk kepentingan dan keuntungan produsen. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkembangan psikologi konsumen sekarang berfokus pada konsumen, sebagai objek ilmiah. Hasil-hasil penelitiannya dapat berarti bagi kedua belah pihak. Manfaat psikologi konsumen. Psikologi konsumen sekarang berorientasi untuk menghormati konsumen sebagai warga negara. Orientasi ini mempunyai dua sisi. Di satu pihak mengacu kepada pertanggungjawaban lembaga terhadap konsumen individual. Hasil-hasil penelitian memberikan manfaat optimal kepada konsumen. Misalnya, pembuatan program dan penyediaan fasilitas-fasilitas perawatan kesehatan yang efektif, penyebarluasan informasi perawatan secara menyeluruh, dan rancangan sistem transportasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada sisi lain, psikologi konsumen menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan gerakan perlindungan lingkungan. Tujuan psikologi konsumen yaitu mengubah perilaku masyarakat konsumen sehubungan masalah sampah, kebakaran hutan, polusi udara, kebisingan, konservasi energi dan sumber alam lain, perlindungan terhadap kepunahan spesies binatang, dan pelaksanaan kontrol populasi. Model konsumen merupakan sistem dalam membandingkan merek-merek yang berbeda-beda yang ditinjau berdasarkan masalah jumlah, jenis, dan pentingnya kriteria penilaian yang digunakan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Dalam model konsumen terdapat 5 jenis aturan keputusan yang pada umumnya sering digunakan, seperti yang pertama, konjungtif. Produk harus memenuhi nilai minimal dari seluruh kriteria.
Misalnya nilai untuk kopi terdiri dari mutu, harga, dan aroma, sehingga standar yang digunakan pada setiap merek kopi harus memenuhi nilai minimal tersebut. Yang kedua ada disjuntif. Produk harus memenuhi nilai minimal yang cukup tinggi untuk satu kriteria penilaian, yaitu kriteria mutu. Yang ketiga ada eliminasi berdasarkan aspek. Produk harus memenuhi kriteria yang digunakan untuk dapat diterima dalam masyarakat. Yang keempat ada leksikografis. Kriteria penilaian yang disusun berdasarkan prioritas kepentingannya, mulai dari kriteria yang terpenting hingga kriteria yang kurang penting. Yang kelima ada kompensatoris. Kriteria penilaian memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Produk dapat rendah nilainya untuk kriteria yang satu, namun dapat memperoleh nilai yang tinggi pada kriteria yang lain. Proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, untuk membeli, seorang konsumen akan dipengaruhi, biasanya karena faktor dalam dirinya sendiri dan jenis produk yang ditawarkan kepadanya. Namun, selain itu juga terdapat beberapa faktor lain dari lingkungan, seperti kebudayaan, keluarga, status sosial, kelompok acuan, dan sebagainya. Berikut adalah model proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengenalan masalah. Yang kedua ada pencarian informasi. Yang ketiga ada evaluasi dan seleksi. Yang keempat ada seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Dan yang terakhir ada proses pasca pembelian. Pengenalan masalah. Proses pengambilan keputusan konsumen dimulai dengan mengenali adanya masalah. Mengenali adanya masalah merupakan langkah penting dalam proses pengambilan keputusan. Masalah konsumen ialah perbedaan antara keadaan yang ada dengan satu keadaan yang diinginkan. Keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada, keduanya saling dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan situasi yang berlangsung sekarang. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengenalan masalah. 1. Kebudayaan atau golongan sosial. Misalnya transportasi akan dianggap layak sesuai dengan status sosialnya. Contoh, seorang karyawan akan dianggap cukup ketika ia menaiki transportasi umum. Begitupun dengan direktur utama, akan dirasa cukup ketika ia menaiki Mercedes-Benz. Yang kedua, ciri-ciri keluarga. Perubahan dalam ciri-ciri keluarga menghasilkan perubahan dalam gaya hidup dan keinginan-keinginan konsumen. Setelah pernikahan terjadi, akan ada perubahan substansial dalam keadaan yang diinginkan, seperti kebutuhan perabot rumah tangga, kegiatan waktu luang, dan sejumlah produk lain. Lahirnya anak juga mengubah kebutuhan, sikap, dan gaya hidup konsumen sedemikian rupa, sehingga konsumen menginginkan adanya perubahan. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya. Yang keempat, situasi-situasi yang berlangsung sekarang pada tiap-tiap orang. Yang kelima, ada kelompok-kelompok acuan. Perubahan dalam kelompok-kelompok acuan dapat mengubah gaya hidup konsumen sehingga berpengaruh pada hal-hal yang diinginkan. Misalnya seorang yang baru lulus sarjana dan masuk bekerja. Yang keenam ada status atau harapan finansial. Kenaikan gaji, warisan, atau antisipasi dari hal ini semua dapat menyebabkan konsumen mengubah keinginannya, sehingga keadaan yang ada menjadi kurang memuaskan. Contohnya, kenaikan gaji akan membuat konsumen mulai dapat membeli keinginannya. Begitupun sebaliknya, jika yang terjadi bukanlah kenaikan melainkan pengurangan, maka keadaan ini akan mengubah gaya hidup konsumen dan keadaan yang diinginkannya. Contoh, dalam pembelian bahan makanan, maka akan berubah menjadi pembelian bahan makanan yang lebih rendah mutunya dengan harga yang lebih murah. Yang ketujuh, ada perkembangan individual. Pengenalan masalah. Problem recognition. Keadaan yang ada dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Keputusan-keputusan yang lalu menentukan perangkat yang ada dari jawaban-jawaban masalah. Kedua, kehabisan atau kekurangan yang wajar adalah sebab dari masalah-masalah rutin sehari-hari, seperti bahan makanan yang sudah habis dimakan, keperluan rumah tangga yang sudah digunakan. 3. Ketidakpuasan dengan jawaban-jawaban yang ada pada keadaan sekarang merupakan hasil dari
untuk kerja instrumental, unjuk kerja ekspresif, atau kedua-duanya. Unjuk kerja instrumental mengacu pada unjuk kerja fisik dari produk, sedangkan unjuk kerja ekspresif mengacu pada dimensi psikologikal dari produk. Keempat, perkembangan individual dapat mengubah persepsi kita tentang keadaan yang ada sekarang, terutama dalam kaitan dengan pertumbuhan badan kita. Yang kelima, dengan bertambahnya perhatian pemerintah untuk kesejahteraan konsumen, kelompok konsumen dan badan-badan pemerintahan berusaha untuk menimbulkan pengenalan masalah khusus pada konsumen. Yang keenam, tersedianya produk-produk merupakan faktor terakhir yang berpengaruh pada keadaan yang ada sekarang. Pencarian informasi, information search. Langkah kedua dalam proses pengambilan keputusan konsumen ialah pencarian informasi. Konsumen yang dapat melakukan pencarian informasi yang ekstensif, internal dan eksternal. Pencarian internal dan eksternal yang terbatas atau hanya pencarian internal, informasi dapat dicari tentang berikut ini. Yang pertama, kriteria penilaian yang sesuai untuk pemecahan masalah. Yang kedua, adanya berbagai macam alternatif pemecahan. Yang ketiga, unjuk kerja dari setiap pemecahan alternatif terhadap setiap kriteria. Evaluasi merupakan langkah terakhir. Informasi konsumen internal, informasi yang dapat disimpan dalam ingatan, diperoleh secara aktif melalui pencarian-pencarian sebelumnya dan pengalaman pribadi atau diperoleh secara pasif melalui pembelajaran dengan keterlibatan yang rendah. Informasi selain dapat dicari dengan ingatan sendiri, dapat dicari pula dengan 4 sumber eksternal berikut ini, yaitu yang pertama, sumber pribadi seperti teman, kenalan, dan keluarga. Yang kedua, sumber bebas seperti kelompok konsumen, badan pemerintah. Yang ketiga, sumber pemasaran seperti karyawan, penjualan, dan iklan. Yang keempat, sumber pengalaman langsung seperti pengkajian langsung dari produk. Penilaian dan seleksi dari alternatif. Selama dan setelah konsumen mengumpulkan berbagai informasi tentang jawaban alternatif terhadap satu masalah yang dikenali, mereka akan mulai menilai alternatif-alternatif tersebut dan menyeleksi tindakan yang tampaknya paling baik untuk dapat memecahkan masalahnya. Kriteria penilaian adalah berbagai ciri yang dicari konsumen sebagai jawaban terhadap suatu masalah. Mereka adalah ciri-ciri yang digunakan konsumen untuk membandingkan merek yang berbeda-beda, yang ditinjau dari masalah khusus mereka. Strategi pemasaran yang efektif mulai dapat dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang yang pertama, kriteria penilaian mana yang digunakan oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana konsumen mempersepsikan berbagai alternatif terhadap setiap kriteria. Yang ketiga, kepentingan relatif dari setiap kriteria. Penilaian dan seleksi dari alternatif. Ada aturan-aturan keputusan yang konsumen gunakan jika ingin menilai berbagai merek berdasarkan beberapa kriteria penilaian dan metode tertentu. Terdapat 5 aturan keputusan yang pada umumnya digunakan, yaitu yang pertama ada konjungtif. Produk harus memenuhi nilai minimal dari seluruh kriteria penilaian. Misalnya, kriteria penilaian untuk kopi adalah mutu, harga, dan aroma. Jika salah satu dari kriteria tersebut tidak memenuhi, maka merek kopi tersebut tidak akan dipilih. Yang kedua ada disjungtif. Produk harus memenuhi nilai minimal yang cukup tinggi untuk salah satu kriteria dari kriteria penilaian yang digunakan. Yang ketiga ada eliminasi berdasarkan aspek. Produk harus memenuhi semua kriteria yang digunakan. Setiap produk yang tidak memenuhi salah satu kriteria tidak akan dipertimbangkan lagi. Yang keempat ada leksikografi. Kriteria penilaian yang disusun berdasarkan prioritas kepentingannya. Yang kelima ada kompensatoris.
Kriteria penilaian ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Suatu produk dapat dikatakan rendah nilainya untuk kriteria yang satu, namun dapat memperoleh nilai yang tinggi pula pada kriteria yang lainnya. Seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Konsumen harus menyeleksi saluran distribusi sebagaimana mereka harus menyeleksi sebuah produk. Keputusan untuk dapat melakukan hal tersebut memiliki 3 cara, yaitu yang pertama secara simultan atau bersama-sama. Yang kedua, produk dulu, penyalur kemudian. Yang ketiga, penyalur dulu, produk kemudian. Perbedaan menyeleksi saluran distribusi dengan menyeleksi sebuah produk terletak pada penggunaan kriteria penilaian. Citra toko atau pasar, jenis, dan jumlah dari iklan pengecer memberi pengaruh yang penting pada kriteria penilaian. Selain itu, lokasi penyalur merupakan ciri yang utama bagi konsumen. Penyalur yang letaknya lebih dekat akan lebih disenangi daripada lokasi penyalur yang letaknya jauh dari tempat tinggal konsumen. Konsep yang sama juga berlaku pada penyalur yang besar. Penyalur yang besar akan lebih disenangi daripada penyalur yang kecil. Jenis konsumen yang berbeda dapat memberikan nilai yang berbeda pula kepada ciri-ciri toko. Misalnya, konsumen dari golongan sosial menengah akan lebih senang membeli daging di pasar swalayan daripada di pasar tradisional. Kemudian yang terakhir ada proses pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, biasanya beberapa konsumen akan mengalami kesangsian atau kecemasan tentang kebijakan pembeliannya. Gejala ini dikenal sebagai pertentangan pasca pembelian atau post-purchase dissonance. Pada umumnya, fase ini terjadi apabila pertama, individu-individu dengan kecenderungan mengalami kecemasan. Kedua, setelah satu pembelian yang tidak dapat ditiadakan. Ketiga, jika penting bagi konsumen. Dan yang keempat, jika melibatkan pilihan yang sulit antara 2 atau lebih alternatif. Penggunaan produk mungkin saja tidak digunakan oleh pembelinya, tetapi oleh orang lain. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana produk yang dibeli dapat dirasakan penggunaannya sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Disposisi atau pembuangan dari produk merupakan hal yang perlu diperhatikan. Juga perilaku disposisi menjadi makin penting untuk diperhatikan karena adanya keprihatinan ekologikal dan konsumen. Gimana nih teman-teman? Sudah cukup jelas bukan pemaparan materi tentang psikologi konsumen dari kelompok kami? Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.